لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Wasani miskin, dan adapun mustahik zakat yang kedua, golongan mustahik zakat yang kedua yaitu orang miskin. Wa huwa man qadara ala malin aw kasbin aw alayhima ma'an yasuddu kullun minhuma aw majmu'uhuma min jaw'atihi masadan min haitsu yablughu nisfa fa'aksar wa la yakfi. Dan adapun dia miskin yaitu orang yang mampu oleh orang atas harta al kasbin atau mampu atas usaha al alaihima atau atas harta dan usaha ma'an secara bersama-sama. Yasuddu kullun minhuma, yang dapat menutup oleh tiap-tiap satu daripada harta dan usaha al majmu'uhuma atau kumpulan harta dan usaha min jawatihi daripada kelaparannya dia masakan di tempat menutup min haitsu yablughu nisfa, dari sekira-kira sampai oleh harta itu akan setengah kebutuhan fa'aksara atau lebih wala yakfihi, dan tidak memadai oleh harta itu akan si miskin. Kaman yahtaju ila asyaratin, seperti orang yang butuh oleh orang kepada 10 dirham wala yamliku aw la yaktasibu ila khamsatan, dan tidak memiliki oleh orang itu atau tidak mengusahakan oleh orang itu illa khamsatan, kecuali akan 5 dirham atau tis'atan atau 9 dirham wala yakfihi illa asyaratun, dan tidak memadai akan dia kecuali dari 10 dirham. Wa yamna'u faqra syakhsi wa maskanatahu kifayatuhu bi nafaqati zawji awil qaribi alladhi yajibul infaqu alayhi, dan menghalangi akan kefakiran seseorang dan kemiskinan seseorang oleh tercukupinya dia dengan nafkah suami atau kerabat yang wajib oleh berinfak atasnya, ka'abin seperti bapak, wajadin dan kakek, la nahwi amin, tidak seumpama paman, wa kadashtiqaluhu binawafilah, dan seperti ini mencegah kemiskinan seseorang, kefakiran seseorang oleh sibuknya dia dengan ibadah sunnah, wal kasbu yamna'u minha, dan adapun usaha yaitu mencegah oleh usaha dia daripada ibadah sunnah, fa innahu yakunu ghaniyan, maka sebenarnya dia yaitu ada oleh dia ghaniyan, yaitu orang kaya. Wala yamna'u dzalika ishtighaluhu bi ilmin syar'i,
dan tidak mencegah akan yang demikian itu kefakiran dan kemiskinan seseorang oleh sibuknya dia dengan mempelajari ilmu yang bangsa syarat atau ilmu alatin atau ilmu alat wal kasbu yang makmum dan ada berusaha yaitu mencegah oleh usaha akan dia sibuk dengan ilmu syarat li'annahu fardu kifayatin karena sibuk dengan ilmu syarat yaitu hukumnya fardu kifayah bila kana zaidan an ilmil alati apabila ada pada dia yaitu lebih daripada ilmu alat wa illa fahuwa fardu aini kalau tidak lebih dari ilmu alat maka adapun dia istighfar dan ilmu syarat yaitu hukumnya fardu ain kama bayyana dzalika Syekhuna Ahmad An-Nafrawi sebagaimana menjelaskan akan yang demikian itu oleh guru kami Syekh Ahmad An-Nafrawi wala yamna'u dzalika aydan maskanuhu wa khadimuhu wa siyabun wa kutubun lahu yahtajuha dan tidak menghalangi akan yang demikian itu kefakiran dan kemiskinan ayat pula maskanuhu oleh tempat tinggalnya dia wa khadimuhu dan pembantu dia wa siyabun dan pakaian wa kutubun dan kitab lahu baginya yahtajuha ya butuh oleh dia akan pakaian dan kitab-kitab itu wa ma'lum lahu ghaibun kurang wa ma'lum lahu ghaibun dan harta baginya yang ghaib bimarhalataini dengan dua marhalah au mu'ajjalun atau harta yang terbuka fayuqta ma yakfihi maka diberikan oleh dia akan sesuatu yang mencukupi oleh sesuatu akan dia ila an yasila madhu sampai oleh hartanya dia au yahullal ajalu atau datang oleh tempo li'annahu ana faqirun wa miskinun karena bahwa dia sekarang ini yaitu fakir atau miskin wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini masih membahas tentang kriteria mustahil zakat. Kembali, kalau kita mau nyuci baju kita, tidak bisa kita main serahkan kepada sembarang orang, karena tidak semua orang bisa nyuci baju kita. Anda boleh kita beralasan yang penting gua udah nyuruh nyuci, urusan dia dimasukin ke got pakaian kita itu urusan dia. Enggak boleh begitu. Nyuci itu harus benar, bisa nyuci. Begitu di dalam kajian zakat, yang penting gua udah bagi zakat gua 2,5%, udah habis. Enggak begitu. Kepada siapa kita bagi? Apakah orang itu bisa membersihkan harta kita atau tidak? Enggak boleh kita yang penting gua udah bagi, enggak boleh. Sebagaimana enggak boleh yang penting gua udah nyuci mau dikotek, enggak begitu. Ada orang yang bisa nyuci, ada yang tidak. Pada pakaian kita begitu pula. Ada orang yang bisa nyuci, ada juga yang tidak bisa nyuci.
pada harta kita. Maka tidak boleh kita main sembarangan asal kasih kepada orang yang akhirnya kita mengeluh, gua udah zakat, ngapa dagangan gua rugi, gua udah zakat, ngapa bisnis gua rugi. Salah gua di mana? Zakatnya benar sesuai tuntunan apa orang, mustaliknya benar enggak? Begitu. Ini yang harus kita ketahui kalau kita punya harta. Kemudian sebelum saya terangkan lebih lanjut, kalau ngaji mustahik zakat jangan muncul di hati kita kayaknya gua mustahik berarti pengen miskin. Jangan, nggak kaya-kaya. Kita minta sama Allah, ya Allah jadiin saya orang kaya. Saya bakal amalin ajaran agama ini sebagai saya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, yang kemarin nomor 1 fakir sudah kita bedah pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita memasuki pembedahan golongan yang kedua yang bisa nyuci zakat adalah orang miskin. Kriteria orang yang bisa menerima zakat adalah orang miskin. Apa bedanya miskin dengan fakir? Kalau fakir tidak punya apa-apa, kalau miskin masih ada harta, cuma tak memadai. Itu aja bedanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah menyatakan ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu yang dibolongin oleh Nabi Khidir yaitu adalah perahu limasakina, punya orang miskin. Artinya orang miskin itu bisa saja punya harta. Beda dengan orang fakir. Kalau orang miskin punya harta tapi tidak memadai, nah kita mengurai. Apa yang disebut dengan orang miskin? Ada 3 kriteria orang itu disebut miskin. Silakan kita ukur apakah kita ini orang miskin atau bukan. Di sini ukurannya. Pertama, disebut miskin orang itu yaitu bila mana orang itu punya harta, bila mana orang itu punya harta untuk kebutuhan kehidupan dia, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya dari harta yang ada. Contoh, kita butuh nafkahin bini kita sebulan berapa kira-kira ya? Seharinya berapa seharinya? 100.000 ya? Baik, sehari 100.000 berarti sebulan 3 juta umpamanya. Kita orang punya duit, tapi duit kita di atas 50%, di bawah 100% duit kita. Artinya duit yang kita punya itu
kalau dibagi untuk diberikan kepada istri itu hanya ada 1.600.000, kan di bawah 50, di atas 50%, kan begitu ya. 1.700.000, sampai 2.900.000 begitu. Kalau mau contohnya 1.000.000 biar gampang, saya lebih enak contoh, tapi contoh doang. Kalau kita kebutuhan buat anak bini kita 1.000.000, duit kita itu ada 600.000, 700.000, kadang 800.000, kadang 900.000, belum pernah nutup kebutuhan. Jadi dari 50 sampai 90%, tidak pernah 100%. Itu namanya miskin. Hartamu ada tapi tidak cukup buat kehidupan kita, enggak cukup. Itu namanya orang miskin. Kita. Kedua, yang disebut orang miskin adalah orang yang punya usaha. Duit nggak gagal, tapi usaha punya. Ojek ya, begitu. Usaha punya, dagang balon, dagang apa, harum manis, ya tahu bulat, tahu lonjong, ya apa aja, punya usaha. Punya usaha, dia dari usaha itu buat makannya dia, tapi dari hasil usaha itu tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau kita butuh 1.000.000 sebulan umpama, kita dagang dapat 600, kan di atas 50%. Kadang dapat 700, kadang dapat 800, kadang 900, belum pernah nutup kebutuhan kita. Itu namanya orang begitu miskin. Duit tidak punya, usaha punya. Usaha punya, duit tidak punya. Dari usaha kan muncul duit. Ada sekontrakan wadah, ya nama pensiunan, golongan rendah, kata kita. Tapi hasil kontrakan kan nutup, enggak nutup buat kebutuhan kita, kurang. Butuhnya biar gampang 1.000.000, kontrakan setahun, lagi 1.000.000 berarti butuh 12 juta. Hasil dari kontrakannya dia enggak nyampe segitu, 12 juta begitu. Kalau dia butuh 1.000.000, anggap dah 7 juta, kan di atas 50% dong, 8 juta, kan nggak nutup. Ini orang namanya orang miskin. Begitu. Dia ngajar sih, tapi masih kurang lagi. Ini miskin. 3, yang disebut miskin punya harta dan punya usaha. 3, orang disebut miskin, orang yang punya harta, punya juga usaha. Harta ada, usaha ada. Tapi kalau di jumlah hasil usaha dan harta yang dia punya itu tidak mencukupi kebutuhan dia, tapi di atas 50%, tapi belum pernah 100%. Itu juga namanya orang miskin. Intinya orang miskin itu orang yang
punya harta, intinya penghasilan dia di atas 50% kebutuhan, di bawah 100%. Kalau miskin di bawah ini. Kalau fakir dari 0 sampai ya berapa ya 50 lah, di bawah 50% ke bawah, itu namanya fakir. Nah, kalau ada orang bagi-bagi beras, kayak orang meninggal, ada fidyah, kadang ditaruh di masjid. Kalau di Karangtengah ada yang kayak gitu, masih ada. Kadang ditaruh di masjid, habis nyolatin orang pengajian beras, fidyah. Kalau di Karangtengah ada begitu tuh, ada nggak ada? Nggak ada ya? Hah? Oh, pas taklim bagi berasnya, oh pas taklim. Itu kemudian dibagi tuh beras fidyah. Ini berasnya jadi beras fidyah nih, bukan sodako beras nih, beras fidyah. Ini fidyah beda dengan zakat, larinya cuman fakir miskin. Kata Qur'annya walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Kalau udah mau miskin, ta'amul fakir juga. Miskin aja dapat, apalagi fakir. Maknanya kalau fidyah itu khusus dibaginya kepada fakir, kepada miskin. Kalau kita enggak fakir, enggak miskin, enggak boleh ngambil beras itu. Ini yang menjadi susah terus hidup kita. Kan lumayan juga nih, lumayan. Bukan lumayan, kita nggak bisa nyuci dia, nggak mustahil. Kata kita, Pak jangan, ini berasal Pak, nggak, ini mau sedekah. Sedekah buat Ustaz, sedekah. Iya kalau sedekah nggak apa. Ini apa? Fidyah. Waduh, fidyah. Jangan kita ambil. Mana kita kontrakannya ada 50 pintu, masih ambil rebutan begitu. Ini yang jadi miskin, penyakitan di badan kita, jadi sakit di badan kita, karena bukan hak kita. Namanya kita korupsi, bukan hak kita. Jadi kalau orang bagi beras sama kita tanya, ini beras apa? Beras fidyah. Pak minta izin. Ya saya sih kalau dikata kaya sih belum pengen kaya sebenarnya, tapi kalau dikata saya miskin, saya takut miskin doang. Jadi jangan saya dikasih yang lain aja. Nanti kita jadi miskin. Kalau udah miskin susah kita. Begitu. Kalau begitu. Tapi kalau kemudian enggak, ini cuma sedekah, sedekah beras bukan fidyah. Kalau fidyah kan penebus puasa yang dia tinggalkan. Kalau penebus fidyah untuk amu, jadi fidyah itu diberikan kepada orang miskin dan orang fakir. Selain ini, harta kita orang guru ngaji, duit ada kagak boleh ini kasih ini. Enggak bisa. Gitu. Saya dulu itu kalau dikasih fidyah, ini Pak saya terima tapi amanat doang, saya kasih tetangga. Dulu rumah di belakang itu sudah ada tangga nongkrong di kecap belokan itu. Ini titipan dari depan. Fidyah enggak bisa kita makan. Nanti jadi susah hidup kita. Dan saya enggak mau susah itu, enggak mau dibuat-buat. Begitu susah. Gitu. Jangan sampai kita nggak mampu susah walaupun kita susah gitu. Nanti dikasih susah beneran, ada Nabi Hidir lewat repot. Gitu. Saya tidak mau dari dulu. Enggak minta itu berat. Enggak mau. Jadi susah saya nggak mau. Walaupun saya susah saya enggak begitu. Ini kita ingat-ingat.
sebagai baku balikin. Pak Haji ini tidak jadi kalau kasih fidyah sama saya, nggak jadi. Uang fidyah mah khusus fakir miskin. Guru ngaji boleh nggak dilihat? Guru ngajinya miskin agak miskin boleh, bukan karena guru ngajinya, tapi miskin. Pejabat boleh nggak? Boleh. Miskin nggak itu? Miskin boleh, miskinnya begitu. Kayak begitu. Jadi nyuci itu enggak asal nyuci, kudu orang bisa nyuci begitu. Biar kita benar baginya, benar begitu, benar begitu. Kan lumayan Kiai, jadi kan saya juga bisa sedekah Kiai. Ya jangan dikasihan kayak begitu, apa sedekah aja, jangan dia jadi susah itu Kiainya. Akhirnya jadi miskin mulu yang itu ulah kita. Maka kita harus aktif dalam agama, harus aktif, harus benar. Tumis. Jadi biar gampang, ada orang butuh duit 10.000, kalau 10.000 udah repot ngomongnya, kan 10 dirham ini. Kalau kita bisa juta gitu. Ada orang butuh duit buat kehidupan rumah tangganya 1 juta, tapi dia tidak punya harta 1 juta, di bawah itu punya 900 ada, 800 ada, 700 ada, 600 ada. Ente miskin, boleh ambil zakat. Tuh begitu, ambil zakat. Tuh begitu. Ini mau raskin aja pemerintah bagi raskin. Kita masih ngambil banyak kita. Ini beras orang miskin. Akhirnya kita jadi susah mulu ketulah makan beras begitu. Tahu kagak? Allah kan tahu. Begitu. Kita bukan jatah. Begitu. Jadi susah. Jangan. Jadi orang itu hanya bisa punya dari mulai 50% sampai 90% gitu ya. Itu namanya miskin. Kalau 50% ke bawah namanya fakir. Orang yang kaya begini berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Pertanyaannya, saya sehingga punya duit, ya pensiunan, zaman dulu gaji seperak, 1 juta juga orang ada, kata kita, anda ada duit kita, dan anda punya usaha, duit kita nggak ada, duit kita di bawah 50% atau di atas 50% tapi di bawah 100%. Artinya kita tergolong fakir kalau di bawah 50%. Kalau di atas kita tergolong miskin. Ini bagaimana kalau kita dibiayai seperti istri perempuan, ada ibu rumah tangga, ya nggak punya duit apa-apa, ibu rumah tangga kerja enggak, apa enggak, lakinya juga enggak. Nah, tapi dia karena enggak kerja, lakinya kaya, dia si ibu rumah tangga, tapi lakinya kaya, kontrakannya aja ratusan pintu, tokonya banyak, dia sih enggak punya harta, dia dari warisan bapaknya begitu umpamanya. Enggak ada. Itu perempuan boleh dong gua minta zakat. Ntar dulu, ente tercukupi enggak dari nafkah lakinya? Ya cukup sih, saya sih enggak banyak, tiap bulan itu dikasih laki cuma 50 juta doang. Itu sih bukan enggak banyak, banyak. Kalau begitu mah, itu dia
enggak disebut miskin, walaupun nyata-nyata enggak punya, karena tersuplai oleh kebutuhan suaminya. Itu kalau istri. Begitu kita jadi bapak, kita sih nggak punya kerjaan apa, tapi alhamdulillah anak kita banyak, ada 20, banyak anaknya. Satu anak bagi duit sebulan 2 juta, kan kali 20 40 juta ya. Dan alhamdulillah ya. Jadi sebulan dia dapat duit 40 juta. Dia sih nggak punya kerja, usaha nggak punya, kerjainnya di masjid aja diri. Anaknya udah kerja gede-gede. Dia nggak punya apa-apa, tapi terpenuhi kebutuhannya oleh anak. Ini juga enggak disebut miskin. Enggak miskin, tapi nggak punya apa-apa, tapi bapak terpenuhi oleh anak bapak. Kecuali anaknya gaopet, anaknya pejabat, ini kagak ada yang ngurusin, bagi duit enggak sama orang tua. Nah ini mah namanya miskin. Kalau kasusnya kayak begitu, jadi wayang na'u faqra syakhsi wa maskanatahu kifayatu binafaqatiz zawj, menghalangi sebutan miskin, artinya agama anggap kaya walaupun tidak punya, karena tersuplai kebutuhannya oleh suaminya atau tersuplai kebutuhannya oleh anaknya, kalau kakek oleh cucunya, itu namanya miskin. Kaya namanya kaya. Tapi lain dengan engkong samping. Engkong samping adanya ayah kita. Kita punya ayah, adanya ayah kita miskin, ya, tapi kita suplai, tiap bulan kita bagi dia sesuai kebutuhannya. Berapa kebutuhan buat nyai? Kalau engkong sampingan gitu ya, kata dia 2 juta, tiap bulan kita kasih 2 juta, singkong samping, tetap masih miskin. Uang kita tidak wajib nafkahi dia. Yang wajib kita nafkah ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ke atas bapak kita miskin, kakek kita miskin, wajib kita nafkahi. Anak kita, kalau anaknya jangan ditanya, belum kerja makan begitu. Ini anak udah gede, Kita udah tua juga, tapi harta kita banyak. Anak kita udah gede-gede, tapi derajatnya enggak sama. Kan ada yang usahanya maju, ada yang usahanya enggak maju, gagal terus. Selalu kalau usaha habis, bukan barangnya, modal-modalnya habis dulu. Jadi susah pun kan ada yang kayak begitu. Jadi si bapak yang susah ini bantu lagi, kasih duit. Maka kita biar benar agamanya, sebagai orang yang mampu, bapak kita bagi duit sama dia, nggak usah ngiri. Kok dia aja yang dikasih? Kalau begitu kita bakal dikasih miskin sama Allah. Jangan, justru kita bersyukur. Begitu. Dan dia mau yang dibagi, dia susah. Kalau pengen ente dibagi, kata bapak kita, ente tahajud 2 rakaat, baca Quran, baca Qur'an, habis salat doa, ya Allah miskinin saya, kaya abang saya, harus dibagi dia. Mau begitu kan begitu? Ya, kita begitu. Jadi bila orang itu kerabat kita, yang kita wajib memberi nafkah kepadanya, dia termasuk istri kita, kan wajib kasih nafkah.
ayah kita kalau susah, anak kita kalau masih di pendidikan segala macam. Nah, ini kayak anak kita belum kerja, umurnya 15 tahun, tapi kitanya duitnya banyak, nggak jadi miskin kakak, macam kita kan begitu. Kecuali dia udah berumah tangga, ada yang susah, ada yang senang, yang susah kita kasih. Zakat kita aja kasih dia boleh. Zakat bagi anak tuh enggak apa-apa bila anak kita sudah keluar dari rumah kita dan miskin. Enggak apa? Kita zakat. Anak itu udah gede. Ada juga yang miskin. Bagi zakat nama anak itu. Boleh. Yang miskin duit zakat. Boleh. Yang tidak serumah dengan kita. Kalau kasih serumah nanti bagi kita lagi. Itu nanti putar di situ aja dia. Sangat dianggap. Kalau kayak kalau udah keluar rumah dari kita punya rumah itu tidak kasih anak. Tapi kalau orang tua nggak ada dalam rumus agama, hendak disebut orang tua itu miskin bila anaknya kaya dalam agama. Tapi dalam agama anak orang tua kaya, anak tidak disebut kaya. Walaupun prakteknya kebalik. Kalau orang tua kaya, anak itu kaya. Tapi kalau anak kaya, orang tua dia. Agama enggak. Kita dulu. Jadi kalau ada aparat, orang mau bagi zakat, ente jangan mikir gitu, udah ngasih akhlak belum bagi. Jangan pikir begitu, kewajiban juga tuh. Oke. Itu agama mengatur kayak begini. Kemudian mencegah kemiskinan artinya enggak disebut miskin bila ada orang malas kerja demennya sholat sunat. Sholat kerja bukan sholat sunat nih. Sholat sunat judulnya aja sholat sunat. Ente gak usah banyaknya sholat sunatnya, tidak agama nyuruh wabtaghi fima ataqallah, cari rezeki, jangan banyakin sholat sunat, dagang-dagang. Andai ada orang sibuk dengan ibadah sunat sehingga dia tidak usaha, maka tetap tidak disebut miskin. Tinggalin yang sunat, karena usaha itu hukumnya wajib. Kata Nabi ada dua hal, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang kedua, talabul halali fardhatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal hukumnya sangat-sangat wajib bagi tiap muslim. Nah, sholat sunat dikejar, wajib, usaha enggak. Ini sama dengan orang tahajud, subuh kagak sholat. Begitu. Senin Kamis rajin, Ramadan kagak puasa. Begitu. Ini namanya salah mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Yang dituntut oleh agama enggak dikerjakan, yang enggak dituntut dikerjakan, salah dia. Maka dia tidak masuk kategori miskin, orang yang sibuk ibadah sunnah. Orang yang sibuk ibadah sunnah. Kemudian bagaimana kalau orang sibuk belajar, masih disebut
miskin, tidak menghalangi kemiskinan tuh namanya masih disebut miskin, sehingga berhak menerima zakat bila ada orang sibuk belajar ilmu agama. Dia mondok belajar ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, belajar ilmu akhlak, tasawuf. Dia jadi karena dia belajar, maka dia kalau bekerja fokus belajar, masih disebut miskin, berhak dia dikasih. Begitu juga ilmu alat, belajar nahwu shorof, belajar ilmu mantiq, belajar ilmu istiqam, belajar ilmu balaghah, alat-alat menuju ilmu syara. Ini hukumnya wajib, fardu kifayah, belajar ilmu begitu. Tapi kalau kemudian kamu punya alatnya, ya fardu ain dia belajar alatnya. Maka yang kayak begini boleh dikasih zakat. Kayak anak pondok bagi zakat, kasih dia. Kasih beras, kita mau fidyah, kasih dia anak pondok nih berapa karung, gak apa-apa. Wong dia lagi sibuk mikirin ngaji ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah. Kudu ada orang yang menuntut ilmu agama, kalau tidak nanti Islam bakal habis. Itu begitu. Kata Syekh Nawawi, itu dijelaskan oleh saya punya guru. Syekh ini gurunya banyak. Salah satunya gurunya dari Mesir, namanya Sayyid Ahmad An-Nahrawi, dari Mesir, murid daripada Imam Bajuri. Maka Syekh Nawawi Al-Bantar ini murid Imam Bajuri, cucu tapi enggak langsung, cucu murid. Jadi Imam Bajuri punya murid namanya Sayyid Ahmad Nahrawi. Ahmad Nahrawi ini punya murid. Itu Syekh Nawawi. Jelasin kalau orang ngaji belum bisa nahwu shorof mondok, maka belajar nahwu shorofnya fardu ain, karena bakal salah kitabnya. Oleh karena itu yang model begini masih disebut miskin. Lalu pertanyaannya, ada orang punya rumahnya gede, ya adalah di Karang Tengah 1000 meter, kan gede juga ya, 1000 ya, begitu, gede ya, gede rumahnya, gede, ya, begitu, gede rumahnya. Tapi satu doang, emang itu doang punya rumahnya, punya rumah tuh, yo, punya rumah. Ini bagaimana, apa rumahnya kudu dijual biar nggak miskin? Enggak, agama Islam tuh memandang primer 3, sandang, pangan, papan. Itu primer. Kalau kita punya rumah kita bagus sih, gedung kayak di Pondok Indah gitu, tapi makan nggak cukup. Rumah dijual sih lumayan. Pertanyaan, apa perlu dijual rumah? Jadi sehingga kita tidurnya di masjid At-Taqwa aja, begitu. Islam enggak, tetap Anda masih miskin walaupun rumahnya mentereng gedong, karena rumah itu dalam Islam primer. Begitu. Orang kudu punya rumah, orang dalam Islam itu disebutlah dia itu miskin walaupun rumahnya gede. Karena itu dia butuhin. Kecuali rumah yang gak dibutuhin, ada rumahnya 4 yang gak butuh, yang 3 cuma buat liburan doang, di puncak atu, di Bali atu, di Anyar atu, bersih. Ya, bukan rumah kebutuhan. Jual kalau dia nggak punya, jangan ngemis. Salah. Begitu juga pembantu. Kita ini butuh pembantu, nggak bisa ngerjain sendiri. Bini kita masak orang bisa, cuci udah bisa, ini udah bisa, tapi kita butuh pembantu melayani. Ada orang punya pembantu,
kita zakat. Pembantu, apakah ada pembantu ini? Kalau punya pembantu sih bukan orang miskin. Enggak, masih miskin. Kalau dia memang butuh kepada pembantu, kecuali dia tidak butuh, bisa dikerjain sendiri. Begitu. 2. 3, pakaian. Dia baju sih banyak banget, lumayan, sarung juga lumayan, itu ada. Dia atas lumayan lah, barang 50 ada kayaknya. Kata kita dijual murah-murahan di pasar luar masih lumayan juga ini. Tapi sarung ini butuhin buat kita masih miskin kalau masih butuh. Kalau nggak butuh jual untuk menutupi kesusahan kita. Jangan pura-pura susah, hartanya banyak. Pokoknya di Jakarta tuh ngontrak aja dah, ngontrak aja. Jadi biar dikata orang susah, tapi di kampungnya ya Allah kebunnya banyak, sapi aja punya 200. Di sini ada orang beli zakat kambing, dosa. Dia kan pura miskin. Jadi pura-pura miskin, Allah Maha Tahu. Jadi halal harta yang dia dapat. Udah belum? Belum. Begitu juga kita. Bagaimana kalau kita punya harta jauh? Ini lagi bagi zakat hari ini, orang lingkungan Masjid At-Taqwa. Harta kita ada di Sumatera, mana ada duit kita? Gitu ada, tapi kita belum bisa ke sono karena kondisi ini. Bagaimana jadi? Boleh dia nerima zakat karena di Singkaran faktanya miskin untuk sampai ongkos ngambil harta dia. Sebatas itu dia dikasih. Begitu juga kita punya harta, tapi dipinjam orang, belum bayar-bayar sampai sekarang. Kalau bayar pakainya tarso. Misalnya kalau dihitung dari bon ini ya, ini 5 juta, ini 3 juta, macam-macam. Tapi orangnya nggak jelas. Ini juga masih miskin. Boleh dia menerima zakat, boleh. Itulah kategori yang disebut miskin. Tinggal kita ukur. Kayaknya gue masuk nih yang berhak, boleh tulis rumahnya berhak menerima zakat. Gue miskin, doain biar gak kaya-kaya. Begitu. Tapi kalau kemudian kita cukup, jangan kita ambil harta zakat. Jadi nggak halal. Pakalnya kita duit banyak, puyeng terus. Gara-gara ada nyangkut pada kita yang tidak benar. Kurang lebih kajian kita pembedahannya sampai situ. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.